dibandingkan dengan langit kedua, itu langit pertama kayak cincin di tengah padang pasir. Apalagi bumi. Langit kedua, di langit ketiga dibanding dengan langit kedua, itu langit kedua seperti cincin di tengah padang pasir. Begitu terus sampai langit ketujuh, sampai arasnya Ar-Rahman. Itu bagaimana besar. Maka kenikmatannya pun nggak ada bandingannya. Kenikmatan surga itu nggak ada bandingannya. Dan pedihnya azab neraka itu juga nggak ada bandingannya. Nah, nanti akan dibacakan ayat yang menjelaskan hebatnya akhirat. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb kalian, yaitu Allah, memberikan kabar gembira kepada mereka birahmatin minhu, dengan rahmat dari dan keridhaan, kemudian surga untuk mereka di dalamnya nikmat yang kekal, khalidina fiha abad, selama-lamanya di dalam surga. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga yang mengalir. Bapak seneng ya kalau bikin rumah menghadap laut, terus lautnya ngalir ya? Seneng ya Pak ya? Sampai-sampai kali Bekasi Pak, ada kali di atasnya rumah Pak, rumah, padahal punya tanah pemerintah Pak. Nakal ya orang, kalau itu bukan nyerupain surga Pak, orang nakal. Nanti tuh di surga itu Pak, sungainya macam-macam, tapi bukan sungai kayak macam kita ini Pak. Bau sungai kita ini, madu, susu Pak. Sudah nggak terbayangkan, itu ada semua. Zanjabil, air jahe, nanti ada semua. Udkhuluha bisalamin amin, mereka masuk ke dalam surga dengan keselamatan dan keamanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabil, dicabut oleh Allah Ta'ala di dalam dada mereka dendam. Jadi kita berteman semua, nggak ada dendaman. Sampai Pak, istri kita itu kan calonnya banyak, maaf ya Bu ya, ibu. Bini kita itu banyak Pak. Nah nanti satu bini dengan satu bini yang lain nggak ada dendaman tuh. Kalau sekarang jangan coba-coba Pak, piring melayang beneran Pak. Jangankan banyak Pak, mau nambah satu lagi pening kepala Pak. Bisa nggak tidur kita Pak. Oh iya, coba aja tanya sama ibu. Bisa jadi manusia paling nekat ya Pak. Tapi kalau di surga nanti nggak ada dendam-dendaman, nggak ada, dicabut semua. Siapa yang mau masuk? Duluan lah. Kalau nggak percaya. Kemudian bahari ngomong, mereka nanti tidur di atas dipan yang berhadap-hadapan. La yamasum fiha nasab, tidak akan mengenai kepada mereka, menimpa kepada mereka keletihan. Wa ma hum fiha bimukhrajin, dan mereka nggak akan dikeluarkan. Kalau sekarang dunia kan kalau kerja ya mesti pensiun toh, nggak mungkin bapak mau. Tapi pengen terus ya Pak, tiga periode. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudiyu ajra man ahsana amal. Sesungguhnya orang-orang yang dia beriman kemudian beramal soleh, aku kata Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang dia beramal kebaikan.
Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, min tahtihimul anhar. Mereka itu memiliki surga Aden. Yang mana surga Aden ini nanti mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha asaw. Dan mereka akan dipakaikan gelang-gelang min zahab, dari emas. Wa yalbasuna siyaban, dan mereka akan dipakaikan baju khadram, warna hijau, min sundus, dari sutra halus. Wa istabrak, dan mereka akan dipakaikan sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal ara'i, mereka akan bersandar di atas dipan-dipan. Nikmat sawab wa hasunat murtafaqah, inilah sebaik-baik pahala dan bagusnya, indahnya tempat kembali. Nah, dalam hadis diterangkan mengenai sifat surga. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yadkhulul jannah yan'amu wa la yab'as." Kata Nabi, kalau orang masuk surga, dia akan nikmat terus dan enggak pernah akan susah. La tabala siyabuhu, bajunya enggak pernah akan lusuh. Wala yafna syababuhu, enggak pernah akan tua lagi. Jadi bapak-bapak yang tua ini enggak boleh masuk surga. Ibu-ibu apalagi? Maksudnya jadi muda lagi gitu. Fil jannati ma la 'ainun ra'at, di dalam surga ini sesuatu yang enggak pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan enggak pernah terdengar sama kuping. Wala khatara ala qalbi basharin, dan enggak pernah terbersit dalam hati. Itu surga. Jadi barang paling mewah, paling mahal kok masuk surga, itu ngejelek-jelekin surga, Pak. Nah, sekarang dunia ini kita sempat berantem ya, Pak. Sempat bebencian, sempat ngebunuh orang untuk menguasai dunia ini, Pak. Ya, sempat ngambil hak orang, Pak. Pak, masuk surga gak ada nilainya, Bapak. Dalam hadis dijelaskan ini, Pak. Ada orang mulai dari lahir sampai mati susah tapi beriman. Susah, matinya aja susah, Pak, tapi beriman. Dicelupkan ke dalam surga, ditanya, kamu pernah susah gak di dunia? Enggak pernah, katanya, Pak. Jadi lupa, Pak, susah dunia itu, Pak. Ada orang dari lahir senang, matinya pun senang. Kemarin udah ceritakan mati senang ya, Pak. Di panjang itu mati di atas perut, Pak. Mati banget itu, Pak. Namanya sih bagus, pantai, pemandangan, isinya enggak karuan, Pak. Sampai matinya di dalam keadaan senang, kok dicelupkan ke dalam neraka, diangkat. Pernah senang gak kamu di dunia? Dia bilang gak pernah, Pak. Lupa itu kenikmatan dunia. Kemudian dari hadis Abu Hurairah lagi, bahwasanya kami berkata, ya Rasulullah, hadisna 'anil jannah ma bina. Ya Rasulullah, kasih kabar sama kami, bicarakan kepada kami, bangunan surga itu apa? Labinatu zahabin, batanya emas, walabinatu fiddatin, batanya juga perak. 2 juta, Pak, sekarang segeram. Wa milatuha